Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Fitri Marpuatin dari kelas 5G, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Sebelum itu, yang pertama saya akan membahas pengertian ilmu. Yang kedua, pengertian sosial budaya. Yang ketiga, ilmu sosial budaya. Dan yang keempat, konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari kata Latin, yaitu scientia atau science yang berarti pengetahuan. Kata ilmu juga berasal dari bahasa Arab, dari kata alima yang memiliki arti sama, yaitu pengetahuan. Lebih jelasnya, ilmu merupakan suatu usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan suatu pemahaman dari segi kenyataan dalam alam kehidupan manusia. Ilmu bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang dapat secara sistematik diuji menggunakan metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dalam bidang filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih luas mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu sangat penting bagi manusia karena ilmu telah banyak berpengaruh bagi kehidupan manusia, seperti memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Berkat ilmu, kita juga bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pendidikan, pemukiman, komunikasi, dan lain-lain. Singkatnya, ilmu menjadi sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Berikut ada 3 karakteristik ilmu menurut Randall dan Baker pada tahun 1942. Yang pertama, hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Yang ketiga, ilmu bersifat objektif. Artinya, prosedur kerja dan cara penggunaan metode ilmu tidak tergantung kepada yang menggunakannya dan tidak juga tergantung kepada pemahaman secara pribadi. Berikutnya, apa itu sosial budaya? Sosial budaya terdiri dari 2 kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berasal dari kata sosius yang diartikan sebagai sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. Sosial juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang memiliki arti budi atau akal. Budaya dapat diartikan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Dalam kesimpulannya, sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan akal budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya ada pengertian sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andreas Evans, yaitu sosial budaya atau kebudayaan merupakan segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Burnett, sosial budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, dan kemampuan olah pikir dalam bentuk lain yang didapatkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat yang keseluruhan bersifat kompleks.
Yang terakhir, menurut Edward B. Taylor, sosial budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya termuat kepercayaan, pengetahuan, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Berikutnya ada ilmu sosial budaya. Apa itu ilmu sosial budaya? Ilmu sosial budaya terdiri dari dua cabang, yaitu ilmu sosial dan ilmu budaya. Yang pertama, ilmu sosial, yaitu cabang ilmu yang menggunakan disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial. Yang kedua, ilmu budaya. Ilmu budaya yaitu suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan pengertian tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu sosial budaya merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial manusia dan kebudayaan. Istilah sosial budaya dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu the humanities. Adapun istilah humanities tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu humnus, yang artinya manusia, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari humanities ini, diharapkan seseorang menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ilmu sosial budaya, Profesor Dr. Haria Bahtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ilmu-ilmu alamiah atau natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan untuk mengetahui keteraturan-keteraturan yang terjadi dalam alam semesta. Untuk mengkaji masalah ini menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, ada ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, ada pengetahuan budaya atau the humanities, bertujuan untuk mengetahui arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Yang pertama, ada manusia dan tanggung jawab. Dasar tanggung jawab adalah hakikat manusia yang mau berbuat baik dan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, manusia dan pengabdian. Pengabdian dapat diartikan sebagai perihal perilaku berbakti atau memperhamba diri terhadap tugas yang dianggap mulia. Yang ketiga, ada manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup berkenaan dengan ekstensi manusia di dalam dunia dan hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Yang keempat, ada manusia dan keindahan. Manusia tidak hanya penerima pasif, tetapi juga pencipta keindahan bagi kehidupan. Yang kelima, ada manusia dan kegelisahan. Kegelisahan merupakan gambaran keadaan manusia yang tidak tentram baik hati maupun perbuatannya, rasa khawatir dan tidak tenang dalam tingkah laku. Yang keenam, ada manusia, keragaman dan kesederajatan. Struktur masyarakat Indonesia dinamis dan majemuk, ditandai dengan keragaman suku, bangsa, agama, dan kebudayaan.
keragaman di sisi lain membanggakan, tetapi di sisi lain bisa menjadi potensi masalah konflik. Masalah keragaman bisa diatasi dengan semangat pluralisme, keterbukaan, dan juga mengembangkan kesederajatan. Yang ketujuh, ada manusia, sains dan teknologi. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan dan penciptaan, melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi kehidupan manusia sangat tergantung dari nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Iptek tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa iptek mencerminkan keterbelakangan. Yang terakhir, ada manusia dan lingkungan. Perlakuan manusia terhadap lingkungan menentukan keramahan lingkungan terhadap kehidupannya sendiri. Bagaimana manusia mensikapi dan mengelola lingkungan yang kemudian akan mewujudkan pola-pola peradaban dan kebudayaan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.